Selamat datang di channel Bapak Toto. Kita lanjutkan serial aplikasi saktinya di modul GLP. Kali ini kita akan belajar untuk penginputan jurnal penyesuaian terkait pendapatan yang masih harus diterima. Sebelum kita melakukan penginputan, kita bisa lihat terlebih dahulu apa sih jurnal penyesuaian terkait dengan pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah yang belum diterima pembayarannya. Dan pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan akuntansi sudah menjadi hak pemerintah, namun belum diterbitkan surat ketetapan dan atau surat penagihannya sampai dengan akhir tahun anggaran. Pendapatan yang masih harus diterima berbeda dari piutang. Kalau piutang merupakan hak pemerintah yang telah memiliki hak tagih dan telah memenuhi kriteria pengakuan piutang, yaitu telah diterbitkan surat ketetapan dan atau surat penagihan. Dokumen sumber yang dapat menjadi dasar pencatatan pendapatan yang masih harus diterima adalah formulir memo penyesuaian yang didukung dengan dokumen terkait, seperti surat perjanjian atau kontrak, hasil verifikasi atau kertas kerja yang dibuat oleh Satker dan lain sebagainya. Penjurnalan penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima dilakukan melalui modul GLP sebagai berikut, yaitu debitnya pada pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian kreditnya kita sesuaikan kreditnya di pendapatan apa. Kita lanjutkan di contoh kasusnya. Di contoh kasus ini adalah misalkan Satker A sudah terdapat perjanjian sewa gedung dengan pihak ketiga pada tanggal 30 Desember sebesar 1 juta. Akan tetapi sampai dengan 31 Desember pihak ketiga belum membayarkan uang sewa gedung tersebut ke kas negara. Berarti yang kita catat di jurnal penyesuaian adalah jumlah pendapatan yang belum diterima, yaitu sebesar 1 juta. Jurnal penyesuaiannya adalah debit pada pendapatan yang masih harus diterima sebesar 1 juta, kemudian kredit di pendapatan sewa gedung sebesar 1 juta. Kita langsung saja praktek penginputannya. Di GLP proses jurnal penyesuaian khusus, kita masukkan ke periodenya, kemudian kita rekam, kemudian kita isikan tanggalnya di akhir tahun. Nomor dokumennya kita inputkan, deskripsinya kemudian kita pilih pendapatan yang masih harus diterima, kemudian kita langsung inputkan saja akun pendapatannya. Nah, ini akun pendapatannya di kredit. Nah, setelah itu kita nilai jurnalnya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah terbentuk jurnal bahwa di pendapatan sewanya itu di posisi kredit, kemudian di pendapatan yang masih harus diterima itu di sisi debit. Kita lihat di ini, nah, debitnya itu pendapatan yang masih harus diterima, kreditnya di pendapatan sewa gedung. Nah, kita sudah oke, sudah sesuai dengan petunjuknya. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, jangan lupa nanti untuk divalidasi dan diposting. Jadi untuk saya ulangi bahwa untuk penginputan di jurnalnya adalah jurnal yang belum diterima, yaitu debitnya di pendapatan yang masih harus diterima, kemudian kreditnya di pendapatan sewa gedung. Akan tetapi karena kita memakai
jurnal penyesuaian khusus, penginputannya hanya kita pada saat kita rekam, hanya di posisi kode akunnya saja 425131. Nanti dia otomatis posisinya akan di posisi kredit, dan di debitnya dia sudah otomatis menjadi pendapatan yang masih harus diterima. Itu sekian penjelasan kami terkait dengan jurnal penyesuaian di pendapatan yang masih harus diterima. Terima kasih, semoga bermanfaat.